Setelah resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam konferensi pers Polri 9 Agustus kemarin, Irjen Verdi Sambo yang berperan sebagai dalang dalam pembunuhan Brigadir J terancam dikenakan pasal berlapis. Hal ini diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers Polri 9 Agustus kemarin. Untuk Sambo, tuntutan yang dikenakan adalah pasal 340 Subsider, pasal 338 Jamto 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tuntutan ini berkaitan dengan perannya dalam memerintahkan pembunuhan dan membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak, berdasarkan keterangan salah satu tersangka yaitu Baradae. Setelah eksekusi terjadi, Sambo sengaja melepaskan beberapa kali tembakan ke dinding menggunakan senjata api milik Brigadir J. Verdi Sambo juga terancam pidana lain karena upayanya menghalang-halangi penyidikan lewat penghapusan alat bukti berupa rekaman CCTV. Sedangkan tersangka lain seperti Baradae yang terbukti sebagai pelaku penembakan, kemudian Bribka RR yang turut membantu dan menyaksikan, serta KM, supir istri Sambo, yang turut membantu dan menyaksikan proses eksekusi. Semuanya akan dijerat dengan pasal yang sama, terlepas dari perbedaan peran masing-masing selama peristiwa penembakan. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan pasal 340 KUHP yang tertuang dalam bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan berencana, yang seperti dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi seperti ini. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Begitupun dengan pasal 338 KUHP yang sama-sama termuat dalam bab 19 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, di mana kutipan bunyinya seperti ini. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kedua pasal tersebut secara garis besar menerangkan hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana. Sedangkan untuk penyertaan pidana berdasarkan peran masing-masing, itu dibicarakan dalam pasal 55 dan 56 KUHP pada bab 5 tentang penyertaan dalam pidana yang berbunyi. Pasal 55 KUHP ayat 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Lalu pasal 55 KUHP ayat 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Namun, tidak semua tersangka akan diganjar dengan sanksi yang setara meski sama-sama dipidana. Baradae yang telah berperan sebagai justice kolaborator kemungkinan akan mendapat keringanan dengan perlindungan dari pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Serta ayat 2 dari pasal yang sama dengan bunyi, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.